Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah selalu doakan agar anak-anak selalu dalam keadaan sehat, ceria, juga semangat. Pagi ini seperti biasanya Ustazah akan menyampaikan majelis pagi, yaitu tentang keutamaan berinfak. Anak-anak, infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau benda sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang untuk berinfak, melainkan sesuai dengan rezeki yang ia peroleh. Anak-anak, yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti apa yang telah diinfakkan dengan berlipat ganda. Infak dapat diberikan kepada siapapun, seperti keluarga, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Anak solih dan solihah, yuk kita simak video berikut ini. Bud, gimana? Terima nggak? Belum bro. Ya udah, kita cari lowongan lagi di tempat lain. Tunggu. Bau apa ya? Kamu lapar ya, Bud? Yuk kita cari makan dulu. Ayo. Permisi mas, mohon bantuan seikhlasnya untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam. Bro, yuk kita bantu mereka. Kita juga kan lagi nyari kerja, Mat. Kita juga lagi butuh uang buat ongkos kesana kesini dan buat makan. Udah deh, masih banyak orang lain yang lebih mampu dari kita. Jangan begitu, bro. Sesama manusia, kita kan harus saling membantu. Kita bantu seadanya aja, Bud. Betul kata Mas Ahmad, kalau kita membantu mereka, lantas tidak membuat kita jadi miskin kok. Justru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang berlipat-lipat, dengan cara yang tak kita duga. Lihat kondisi mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan harta benda, dan masih banyak lagi. Mereka tidak lebih beruntung dari kita. Betul itu. Gimana? Mau bantu kan, Bud? Enggak. Kalau kamu mau bantu ya bantu aja. Silahkan. Aku enggak. Ya sudahlah. Mad, di depan ada warung tuh. Yuk kita makan di sana. Kamu aja sana yang makan. Aku nggak jadi lapar nih. Duit kamu habis ya, Mad. Makanya kalau nggak punya duit nggak usah deh sok-sokan ngebantuin korban bencana tadi. Jadinya kamu sendiri kan yang susah. Gak apa-apa kok. Ya udah kamu makan sendiri aja. Bener nih. Ya udah, kamu tunggu di sana dulu ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini? Halo, selamat siang. Apa benar ini dengan Mas Ahmad Baihaqi? Iya betul Bu. Ini dengan saya sendiri. Ada perlu apa ya Bu? Kami dari PT Maju Sukses ingin mengundang Anda untuk datang ke kantor kami perihal lamaran Anda yang kami terima. Kami dari tim HRD memutuskan untuk menerima Anda langsung bekerja, tanpa tes dan hanya interview biasa. Apakah Anda bersedia datang sekarang juga? Ini serius Bu? Iya Bu, saya siap. Saya langsung datang sekarang juga. Iya Pak, kami tunggu. Selamat siang dan terima kasih. Cihoy, akhirnya dapat kerja juga. Yeay! Akhirnya kenyang juga. Lah, si Ahmad
Kemana dia? Dasar gak setia kawan. Ya udahlah, jalan sendiri aja. Waduh, kena sarang tawon. Lari! Akhirnya berkat keikhlasannya bersedekah, Ahmad diterima kerja di suatu perusahaan. Dan karena kekikirannya, Budi pun sampai saat ini masih mencari pekerjaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan yang lebih banyak. Dan Allah senantiasa melapangkan rizki dan kepadanya lah kamu kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Keutamaan berinfak dan sedekah. Hikmah berinfak dan bersedekah yang pertama adalah membersihkan harta yang kita miliki. Setiap harta yang didapatkan ada sebagian adalah milik orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, dengan berinfak kita bisa membersihkan harta yang kita miliki dan menambah keberkahannya. Hikmah yang kedua adalah banyak orang yang mengira bahwa dengan berinfak dan bersedekah harta akan berkurang dan habis. Ini adalah anggapan yang salah. Berinfak dan bersedekah justru akan membuat rezeki kita semakin berlimpah. Yang ketiga, mampu menolak musibah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang menyebutkan bahwa satu-satunya amalan yang dapat menolak musibah adalah berinfak dan bersedekah. Dengan berinfak kita secara tidak langsung sudah membantu orang lain. Orang lain yang kita bantu tentunya akan mendoakan kebaikan untuk kita semua. Sehingga dengan demikian bisa menghindarkan diri kita dari musibah dan mara bahaya. Hikmah dari melakukan infak dan sedekah adalah diampuni segala dosanya. Orang yang berinfak dan bersedekah akan terhindar dari siksa neraka karena semua dosanya sudah diampuni. Di dalam sebuah hadis menjelaskan bahwa harta yang diinfakkan akan menjadi benteng pada saat hari pembalasan kelak. Hikmah yang terakhir adalah masuk surga dengan pintu khusus. Orang yang gemar berinfak dan bersedekah termasuk orang yang dermawan dan Allah sudah menjanjikan pintu khusus untuk orang-orang yang dermawan. Pintu surga ini bernama Babus Sadaqah yang berada di urutan ketiga setelah pintu surganya untuk para nabi dan para ahli ibadah. Semakin kita memperbanyak infak dan sedekah, maka pintu ini akan terbuka lebar untuk kita. Nah, anak-anak, ayo kita selalu berinfak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan rezeki kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Anak solih dan solihah, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan selalu ceria. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.